Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan podcast kembali bersama dengan Ustadz Sobah. Insyaallah hari ini kita akan membahas terkait dengan teladan Rasulullah. Maka dari itu tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, dari Masjid Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi kita nggak berasa sebentar lagi mau Maulid Ustaz ya sebenarnya di bulan September ini Ustaz ya. Dan salah satu mungkin yang bisa kita pelajari dari Maulid adalah bagaimana teladan Rasulullah Ustaz. Ya. Dan mungkin adalah apa kira-kira Ustaz momen yang dalam hidup Rasulullah itu bisa menjadi teladan bagi kita Ustaz yang paling the best gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Mas William berkaitan dengan sosok teladan junjungan kita, tokoh utama bagi umat Islam, seluruh umat Islam yang mengaku umat Nabi Muhammad, kemudian tidak menghormati, tidak mengagungkan, tidak meneladani, tidak maka itu dipertanyakan sebagai umat Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya beliau adalah sosok betul tadi, sosok teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. In kana yarjullah wal yaumal akhir. Barang siapa yang sungguh ada pada sosok baginda Rasulullah itu apa? Uswatun hasanah. Pada diri kalian itu ada uswatun hasanah. Contoh teladan yang bagus. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharap Allah dan hari akhir. Nah, ini oleh karenanya beliau adalah sosok teladan. Kemudian kalau ditanya apa peristiwa, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menggambarkan beliau itu adalah teladan. Dalam hal ketika mengajar, dalam hal ketika memimpin, dalam hal ketika di rumah tangga, dalam hal ketika menghadapi peperangan dan sebagainya. Salah satu contoh saja umpamanya dalam hal menghadapi serbuan persekongkolan antara Yahudi dan orang kafir Quraisy pada tahun ke-5 Hijriah yang terkenal dengan perang namanya perang Al-Ahzab atau yang disebut dengan perang Khandaq. Nah, di situ tampak sekali keteladanan Rasulullah dalam hal mempersiapkan, memimpin, mengatur, bekerja sama dalam menghadapi serbuan dari persekongkolan Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy itu. Apa itu peristiwa-peristiwanya? Di persiapannya sebelum sampai kemudian penyerangan mereka menghadapi, karena akhirnya ketika menyerang mereka kalah. Persiapannya kita melihat sosok Rasulullah adalah sosok pemimpin yang hebat sekali. Yang pertama umpamanya dalam hal strategi perang. Beliau tidak sebagai pemimpin bagi upaya menghadang serbuan itu tidak sekonyong-konyong idenya dipaksakan untuk diikuti gitu. Tetapi dia minta kepada para sahabat dikumpulkan untuk berpendapat apa kira-kira strategi yang diambil. Pakailah pendapat ini seperti ini. Yang diambil itu strategi perang yang dari ide Salman Al-Farisi. Kita tahu Salman Al-Farisi itu siapa? Salman Al-Farisi itu bukan keluarganya Rasul, bukan juga orang Arab, tapi dia orang asing. Orang mana? Orang Parsi.
namanya Salman Al-Farisi, orang Parsi yang hijrah ke Madinah untuk hidup di sana dan kemudian memeluk Islam. Ide dia yang diterima oleh Rasulullah. Betapa Rasulullah itu egaliter, betapa Rasulullah demokratis kalau bahasa sekarang ya. Menerima masukan dari mana-mana dan masukan dari orang yang tidak harus dari keluarganya, tidak dari mana, kan ide itu bagus dirundingkan dan kemudian diketok palu, setuju, tidak dari ide Rasulullah. Nah, ini berkaitan ilmu dengan ilmu, strategi ilmu dalam perang ini, dan ilmu dalam apa? Bahwa pemimpin itu harus mendengar aspirasi, ide, gagasan, ilmu dari berbagai pihak. Tidak boleh hanya satu, bahkan orang asing mendengar ini. Teladan baginda Rasulullah, tidak memaksakan idenya, pendapatnya untuk diikuti oleh di dalam itu. Ada teladan lagi ketika menggali parit. Biasanya kalau pemimpin mandor itu dia nggak ikut kerja. Mandor itu dia apa? Kamu angkat sana, kamu ambil pasir tuh, kamu gali sana, ambilin. Tapi baginda Rasulullah terjun langsung, ikut bekerja. Bahkan digambarkan badannya itu penuh dengan pasir, penuh dengan debu, kotor seperti yang lain. Padahal beliau itu apa? Rasul. Beliau itu apa? Pimpinan tertinggi. Kalau di sini kan khalifah atau presiden, itu kan raja gitulah. Kalau digambarkan pimpinan sebuah negara begitu, tapi beliau ikut aktif kerja untuk menggambarkan ya seharusnya kalau memimpin kelompok tertentu atau masyarakat tertentu ikut aktif, turun bekerja bersama-sama, tidak hanya perintah-perintah saja, tidak hanya nyuruh-nyuruh saja, tahu persis apa pekerjaannya. Itu umpamanya contoh. Ada lagi di peristiwa itu yang perang Khandaq itu apa? Rasulullah itu dilapori oleh sahabat tentang sosok pemimpinnya, seharusnya demikian. Dilapori untuk karena di antara para sahabat yang bekerja menggali parit itu menemukan problem. Apa problemnya itu? Ini parit ada halangan. Halangannya berupa batu besar. Diangkat nggak bisa, dipukul keras sekali gitu kan. Nggak tahu ini kenapa kok nggak mampu, mungkin saking kuatnya sehingga sahabat ini tidak bisa lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini parit ini nggak bisa jadi parit karena ada batunya besar, harus dihancurkan. Kami coba untuk menghancurkan tapi nggak mampu juga. Yang gimana? Kemudian Rasulullah tanya di mana, di sebelah mana ini? Coba tunjukkan saya, tunjukkanlah sana, sampai tunjukkan sana, memang besar batunya, mana ini untuk mukul itu apa? Palu lah. Palunya itu apa? Godamnya itu ya harus dikasihkan. Nah, kemudian Rasulullah ambil itu, pukul sekencang-kencangnya, berulang-ulang, ya, terus menerus sampai dalam riwayat itu hancur berkeping-keping, bagaikan pasir. Turun langsung saja ke lapangan ini. Beliau harus lebih kuat daripada anggotanya, harus lebih kuat daripada rakyatnya, harus lebih kuat dari sahabat-sahabatnya. Nah ini pemimpin. Masa pemimpin kok loyo? Pemimpin kok lemah? Pemimpin itu harus kuat. Memang ini gambarannya fisik, ya kan, batu ini. Tentu di samping fisiknya harus sehat, fisiknya harus kuat, ya mampu kuat dalam arti secara keseluruhan.
Ya, kuat fisiknya, kuat ilmunya. Harus cerdas. Maka salah satu sifat dari Rasulullah itu adalah apa? Fatona. Fatona. Kuat dalam bidang kecerdasan, ilmu. Juga kuat dalam bidang apa? Hartanya, modalnya, kekuatan materinya juga. Meskipun materi tidak satu-satunya. Nah, tapi intinya adalah al-quwah. Al-quwah itu apa? Punya kekuatan, punya power. Punya power. Kuasa tanpa powernya nggak bisa. Mesti ada power. Maka Rasulullah ada sosok yang kuat, kaya, mampu dari sisi ilmu, apalagi spiritnya, mentalnya. Kita harus meneladani kekuatan mental Rasulullah SAW. Intinya adalah kuat itu. Pemimpin itu harus kuat. Kemudian ada lagi peristiwa, pemimpin itu harus mendahulukan bawahannya. Jangan duluan, ngambil duluan ketika ada rizki, ketika ada rizki, ketika ada kemajuan, ada makanan, ada apa saja itu. Jangan pemimpin yang duluan, yang makan, yang tapi ada peristiwa sahabat namanya Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah itu di tengah-tengah orang bikin parit itu dia sepakat sama keluarganya, sama istrinya di rumah, nanti kita masak, terus masak itu kita undang Rasulullah ke rumah. Nah, cuman Jarir Abdullah tidak bisa menyiapkan makanan yang banyak, hanya cukuplah untuk Rasulullah dan beberapa sahabat utama saja, beberapa orang, mungkin 5, 6, 10 orang. Maka setelah disiapkan sana mungkin ada kambing, ada apalah begitu ya, ini bisik kepada Rasulullah, nanti habis lepas kerja, habis istirahat, diharapkan baginda Rasulullah bisa ke rumah untuk ada makanan, istri saya, keluarga nyiapin. Baik. Ternyata Rasulullah tidak kemudian datang saja diam-diam nyelinap begitu di tengah-tengah masa jamaah di tengah-tengah sahabat, lalu menyelinap saja ke rumah. Tidak. Tapi justru sahabat-sahabat yang bekerja itu disuruh stop, istirahat dulu, ayo kita berdiri, kita ini ada undangan istimewa dari sahabat kita namanya Jarir. Kita diundang untuk, padahal yang diundang Rasulullah dan beberapa saja, semua diambil. Cemas Jarir, jangan nanti nggak cukup. Gimana kalau nggak cukup nanti gimana? Datanglah ke rumah. Sampai di rumah, Jarir, mana dapurmu, mana makanan yang kamu siapin, mana? Rasulullah diajak masuk ke dalam. Nah, dilihatlah kemudian mana piring-piringnya, mana mangkuk-mangkuknya, ini siapin sini, biar saya yang ngeladenin ini. Coba sang pemimpin nih, Nabi loh ini, Rasul loh, pimpinan loh, raja loh ini. Tapi dia yang ngeladenin, sahabat suruh antri. Sahabat suruh antri. Antri satu-satu. Ambilkan surbanya daging supnya itu. Mungkin ada roti atau apa, nggak tahu lah itu. Ya, beberapa makanan, kemudian pergi berikutnya sampai terakhir habis. Semua kebahagiaan. Wallahu alam, apakah itu bagian dari mukjizat Rasulullah itu ya. Tetapi semua kebahagiaan. Ada yang bilang itu mukjizat Rasulullah, walaupun itu satu tapi cukup untuk semua. Tapi kan itulah barokah. Itu barokah. Cukup. Dan terakhir Rasulullah juga kebahagiaan. Tidak sekedar kebahagiaan, cukup. Tidak ada yang kelaparan, tapi juga tidak ada yang kekenyangan begitu. Semuanya mendapatkan keberkahan dari rezeki Allah melalui Jarir. Dengan cara apa? Rasulullah membagi untuk semua. Bila ada sisa untuk saya, bila tidak, ya sudah.
tapi alhamdulillah semuanya kebagusan. Nah, ini pemimpin tidak nyelonong sendiri, mengajak kroni dan sahabat keluarga, yang ini, yang lain entah dapat apa enggak. Nah, ini beberapa ya contoh nyata yang dilakukan baginda Rasulullah, itu pun di saat persiapan perang. Belum memimpin sholat, ya, belum ketika belajar bersama sahabat, belum ketika Ramadan, belum, kita banyaklah kisah-kisah yang menunjukkan bahwa memang kita harus meneladani beliau. Termasuk yang satu yang di perang Khandaq itu kan dari riwayat para sahabat itu kan menahan lapar dengan cara menaruh batu di perutnya saja. Ya. Dan Iya. terus ngadu ke Rasul, ternyata Rasul batunya lebih banyak di perutnya saja. Ya, ini kalau tuh ada sahabat yang lapar, nah, beliau tidak boleh kenyang, harus juga menenggang kondisi sedang susah, sedang ini. Ya, begitu. Begitu pula ketika senang, ketika makan, tidak kemudian ini lapar kok, biarin saya kenyang dulu, baru yang lain. Enggak. Ya. Berarti tadi Orang dulu yang senang, baru kemudian berikutnya. Orang dulu yang makan, kemudian dirinya ya. Sahabat dulu ya. Berarti poin para Rasul itu pertama beliau itu egaliter saat ya. Beliau itu nggak ngebedain siapa, ngedengerin semua sama rata di mata beliau. Terus beliau itu kuat, juga pintar, terus mengedepankan ilmu, melayani saat ya, bukan dilayani ya. mengedepankan ilmu, dan berarti saat cerdas. Kalau nanya berarti apa yang paling membedakan antara Rasul dengan pemimpin saat ini saat kira-kira? Iya, pemimpin-pemimpin yang lain hendaknya meneladani. Memang tidak ada yang sempurna. Yang sempurna, yang al-insan al-kamil itu hanya Rasulullah SAW. Maka para pemimpin sekarang, kalaulah ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan, hendaknya berupaya untuk hal-hal yang terkait dengan rakus kekuasaan itu tidak sesuai dengan teladan Rasulullah. Kekuasaan itu amanah. Kemudian amanah itu ada batas waktunya. Tidak mungkin dikuasai sendiri dengan cara-cara yang mengeksploitasi, mendolimi, jauh dari keadilan dan lain sebagainya. Pasti itu jauh dari keteladanan baginda Rasulullah SAW. Dan oleh karenanya siapapun orangnya, dan semua orang itu pemimpin, termasuk kita adalah pemimpin. Semua kita adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu itu bertanggung jawab atas yang dipimpin. Nah, kita semua ini, bapak, suami, bahkan istri. Istri di hadis panjang itu, istri pun bertanggung jawab terhadap anak-anak dan harta suami. Nggak boleh kemudian sembrono saja begitu memanfaatkan aniaya. Semuanya pemimpin, dan itulah maka harus belajar, dari kepemimpinan Rasulullah dalam berbagai hal, termasuk dalam hal kepemimpinan. Tapi tentu saja tidak hanya kepemimpinan ya, yang lain-lain juga, bagaimana dalam rumah tangga, bagaimana dalam dan sebagainya. Bahwa sekarang banyak pemimpin yang jauh sekali umpamanya dari teladan Rasulullah. Ayo sadar diri. Kita ini kok pemimpin, kita ini kok memimpin sesuatu malah kecil saja sekupnya, keluarga saja kok nggak mampu ini, kok jauh sekali dengan keteladanan baginda Rasulullah. Ayo kita benahi supaya kita bisa mendekat dari momen ini, momen Maulid Nabi ini, momen yang penting untuk kita bisa melakukan introspeksi, muhasabah dari apa yang sudah kita lakukan ini. Ternyata kita ini masih jauh. Kita kalau memimpin ini zolim, kita kalau memimpin ini rakus, kita kalau memimpin ini egois, ya, lebih serakah, lebih mendahulukan diri kita, yang lain nggak dapat, yang nggak apa-apa, yang penting saya dapat. Nah, hal-hal itu
supaya disudahi hal-hal seperti itu, supaya disingkirkan dan kita songsong sosok teladan itu untuk kita ikut. Masya Allah Ustaz ya. Dan di sisi lain tadi kan terkait dengan kepemimpinan beliau terhadap umatnya Ustaz ya. Tapi bagaimana saat beliau itu berhubungan dengan yang beda keyakinan Ustaz, dengan agama lain, kira-kira ada nggak teladan dari beliau gitu Ustaz? Ya, ya, beliau wanti-wanti betul terhadap apa yang disebut dengan kelompok yang ahluz zimmah. Jadi ada di Madinah itu kelompok-kelompok yang disebut dengan ahluz zimmah. Siapa ahluz zimmah itu? Orang-orang yang non-muslim tetapi berada di kawasan kekuasaan Islam. Di Madinah waktu itu ketika Rasulullah memimpin, maka tidak hanya umat Islam, bahkan tidak hanya orang Arab, tapi terdiri dari beberapa agama. Kalau dari sisi agama ada Yahudi, ada Nasrani. Dari sisi suku bangsa juga ada dari berbagai suku bangsa. Ada kelompok-kelompok minoritas, ada Yahudi minoritas, ada Nasrani, ada Parsi, ada dari Afrika ya, yang kulit hitam, yang yang budak-budak umpamanya, ada kelompok-kelompok minoritas ini. Dan bagaimana perlakuan Rasulullah memperhatikan kelompok-kelompok minoritas. Katakan umpamanya berkaitan dengan ahlud dhimmah ini yang non muslim itu, ada wanti-wanti Rasulullah, man adza dhimmiyan faqad adzani, kata Rasulullah. Siapa yang coba-coba menyakiti orang dhimmi, orang dhimmi itu orang non muslim yang karena minoritas kemudian injek, kemudian begini, faqad adzan, kata Rasul, maka sungguh dia sudah menyakiti saya. Ada di antara umat Islam nih kok nyakiti orang yang zimmi, ahlud dhimmah, yang mereka tidak menyerang, tapi mereka itu hidup bersama ini, maka faqad adzan, maka dia sudah menyakiti aku. Terus supaya wanti-wanti betul jangan sampai. Maka dalam prakteknya orang-orang yang non muslim dilindungi. Bahkan Rasulullah juga bermuamalah dalam hal dagang, dalam hal bertetangga, dalam hal ini dengan non muslim, dengan tetap menjaga ya toleransi yang dikenal dengan lakum dinukum waliyad, bagimu agamamu. Tapi bahwa terkait dengan muamalat, maka dipersilahkan untuk bermuamalat dengan meskipun dengan non muslim, asal tidak menyinggung masalah. Berarti Rasul itu juga melindungi Ustaz ya, karena ya, melindungi. Saking kayak ini juga saudara juga gitu ya, walaupun beda keyakinan dan iya. Tapi bahwa non muslim, bahwa asing, bahwa ini ada melakukan penyerangan, persekongkolan untuk menghancurkan, tentu asyidda alal kufar ruhama baina, tentu tegas, keras terhadap kufar, dan kemudian ruhama bainahum, kasih sayang kepada sesama. Ketika ada yang tadi, yang perang Khandaq tadi, yang perang Ahzab tadi, maka Rasulullah mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau enggak menyerang, mereka hidup biasa untuk bertani atau berkebun atau berdagang, tidak bermaksud akan menyerang umat Islam, menghormati juga kepada orang, maka tidak dibolehkan untuk jadi supaya dipilah itu antara yang melakukan penyerangan dengan yang tidak melakukan penyerangan tetapi punya akidah yang berbeda, punya keyakinan yang berbeda. Berarti nggak ada diskriminasi, melainkan semua sama. Yang penting jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum, jangan melakukan penyerangan, jangan kudeta dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, Rasul itu kan ini terkait dengan pola hidup dan lifestyle gitu. Nabi itu kan di infonya kan di kisah itu kaya banget saja. Tapi
Kenapa ya beliau tuh bisa malah hidup sederhana, Ustaz? Kira-kira bagaimana ya? Hidup sederhana. Iya. Pemimpin harus hidup sederhana. Seperti halnya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau kaya. Beliau punya unta banyak. Satu ketika korban saja sampai puluhan. Bahkan ratusan ekor. Korban. Hari raya itu. Hari korban itu. Untuk mereka beliau itu mampu, walaupun dulu pernah juga tidak mampu, ya. Tapi berikutnya beliau dagang, beliau ini bersama Khadijah, sukses dalam perniagaan, beliau punya kekayaan itu. Tetapi kekayaan itu tidak digunakan untuk berhura-hura. Itu intinya. Kekayaan itu justru digunakan untuk kepentingan dakwah. Kekayaan itu justru digunakan sebagai sarana fasilitas untuk mensukseskan perjuangan. Dalam cerita itu, Siti Khadijah dan Nabi Muhammad ketika itu punya Siti Khadijah sendiri kekayaannya 3/4 dari kekayaan siapa? Kekayaan penduduk Mekah itu kekayaannya Khadijah. Apalagi digabungkan lagi dengan kekayaan Rasulullah SAW. Tetapi semuanya itu digunakan untuk perjuangan, untuk mewujudkan cita-cita penyebaran Islam, dakwah dan lain sebagainya. Dan itulah yang terjadi sehingga di usia sepuhnya ini Siti Khadijah ketika meninggal itu bahkan dia tidak punya, semuanya sudah digunakan untuk perjuangan dan selesailah pengabdiannya kepada Islam. Kain kafan yang ini kain kafan dari selendang ininya Rasulullah dari apa ini namanya surbannya. Artinya kaya boleh, sombong jangan. Kaya boleh, hura-hura jangan. Kaya, tinggi, ilmu ataupun harta ataupun apa saja harus tetap berlaku at-tawadu. At-tawadu. Harus berlaku apa? Kalau dalam ekspresi sholat itu sujud. Sujud bahwa semua kekayaan yang didapatkan ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat nanti akan dengan mudah Allah mengambilnya. Maka ketika dititipi kekayaan yang melimpah itu, ketika dititipi kemudahan-kemudahan rezeki itu, maka upayakanlah semaksimal mungkin untuk bisa apa? Untuk bisa memanfaatkan amanah ini untuk menambah pahala, untuk bermanfaat kepada orang lain dan seterusnya. Ya, karena orang kaya sombong cuma di sinetron ya. Orang kaya sombong di sinetron. Dunia nyata banyak orang kaya terus baik terus rendah hati lagi ya. Kalau sosok pemimpin yang sombong, yang kaya raya sombong ya Fir'aun. Fir'aun. Ini raja punya segala tapi digunakan untuk represif terhadap kelompok-kelompok yang dibenci. Kelompok-kelompok minoritas yang di Mesir itu kelompok-kelompok minoritas kemudian yang dibenci itu dieksploitasi, dikuasai, tidak diberikan keadilan. Terus kan tadi bahas Khadijah dan segala perjuangan Rasulullah ya. Tapi ada nggak sih momen Rasulullah saat beliau sedang sedih, saat rasa kayak kehilangan, saat bagaimana cara beliau menghadapi perasaan itu saat karena zaman sekarang ini orang sering sedih ya karena kehilangan dan segala kesedihan lah pokoknya. Iya, Rasulullah pernah mengalami kesedihan yang luar biasa. Di 1 tahun yang sama itu ada sosok yang diambil oleh Allah, kembali kepada rahmat Allah, meninggal dunia, wafat. Satu adalah istrinya, yaitu ketika Siti Khadijah meninggal. Lalu kedua, pamannya Abu Thalib meninggal juga di tahun yang sama. Kesedihan yang luar biasa. Kesedihan yang luar biasa. Tetapi boleh sedih, memang manusiawi.
ditinggal kekasih atau kehilangan harta benda atau apa, datang penyakit dan lain sebagainya, lalu sedih, atau kehilangan pekerjaan umpamanya lalu sedih. Tetapi tidak boleh terus-menerus, tidak boleh berkepanjangan. Maka dalam kisah Rasulullah, keteladanan baginda Rasulullah, Rasulullah kemudian terus berjuang untuk tetap istiqomah. Dengan cara apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala menghibur baginda Rasulullah dengan melakukan apa? Isra dan Mi'raj. Nah, dihiburlah untuk kemudian pergi melihat suasana. Isra melihat perjalanan di daratan, melihat situasi bahwa manusia itu dalam kehidupannya ya ada yang senang, ada yang susah. Saat senang bagaimana seharusnya, saat susah bagaimana seharusnya, dan lalu Mi'raj menuju kepada Allah untuk kembali kepada nilai spiritualitas, bahwa semuanya ini kalaulah diambil oleh Allah ya harus ikhlas, harus ridho, karena memang itu miliknya. Maka kepasrahanlah. Mi'raj ini kepasrahanlah kepada Allah. Ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang didapat dari Rasulullah SAW. Dan itu harus kita teladani itu. Kita enggak Isra Mi'rajnya bagaimana kita? Itu intinya tidak boleh diam, memperturutkan kesedihan yang dialami itu berkepanjangan. Maka hadis-hadis Rasulullah tentang menjauhi kesedihan itu kan, kalau meninggal nggak boleh mencabik-cabik mukanya ini, kemudian menangis yang berkepanjangan, kemudian menutup diri, nggak mau keluar rumah, kunci lagi kamarnya, apa itu dilarang begitu. Bersedia apa, dia suruh pergi, suruh ketemu dengan siapa, suruh maka sampai itulah ada kita mendapat pahala kalau ada orang kesedihan, ada orang berduka, lalu kita yang datang ke sana. Untuk apa? Takziah. Namanya juga takziah. Ta'azzi itu ada apa, memberi kegembiraan supaya senang. Nah, maka jadi sunnah kita untuk nengok orang yang sedih, ini ada tenggang rasa dari itu. Nah, itu perintah dari Rasulullah, dan termasuk kebajikan-kebajikan ketika ada orang berduka. Nah, bagi yang berduka sendiri, upaya bertemu dengan kawan untuk semangat kembali. Maka pesan Rasulullah itu keren banget orang mukmin itu. Ajaban lil mu'min. Sungguh hebat sekali. Ajib banget ya. Apa ajib itu? Amazing ya. Amazing. Muslim itu. Gimana Muslim itu amazing? Ketika mendapatkan rizki, ketika senang, ketika bergembira, ketika mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah, syakaro. Syakaro. Apa itu syakaro? Bersyukur. Bersyukur, berterima kasih kepada Allah, kemudian berbagi dari yang dinikmati itu kepada sebanyak mungkin orang yang. Terus kedua, ketika mukmin itu mendapatkan ujian, ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan penyakit, ketika hartanya hilang, apa kebakar, bagaimana, pailit, apa ini, ketika orang yang dicintai tidak ada, hilang, apa begitu, itu sabar. Apa itu sabaro? Tahan, sabar, bertahan, berupaya kemudian untuk bangkit kembali, tidak frustasi, tidak putus asa, tidak kemudian dunia ini habis, udah mati sajalah saya, nggak boleh. Nah, ini pelajaran yang berharga dari Rasulullah yang harus kita teladani. Jadi optimisme walaupun mendapatkan duka, walaupun
turunlah ayat-ayat. Namanya alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka, ya, menghimpit dada, ya, dengan kesedihannya itu. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah membukakan dadamu untuk kembali menatap masa depan dengan gemilang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, kami telah memberikan menghapus alladzi anqadha dhahrak, yang Beban di punggung. bebanmu. Ya, hidup ini kan banyak beban-beban, tapi Allah mudahkan, Allah ringankan. Artinya apa? Sesudah inna ma'al usri yusra, diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Maka itulah nasihat dari Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapat ujian maupun petunjuk-petunjuk dari Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka silakan nanti ketika mengalami keterpurukan begitu, kita ingat itu alam nashr itu. Kita ingat itu sosok Rasulullah yang beliau lebih banyak. Jangan-jangan kita cuma sedikit saja itu cobaannya itu. Kesedihannya itu cuma sedikit. Yang banyak Rasulullah lebih banyak. Tantangannya lebih besar, cobaannya lebih besar. Apa yang tidak dialami oleh Rasulullah tentang kesedihan-kesedihan? Ditinggal, iya. Harta habis, iya. Boikot, iya. Pernah nggak kita di boikot? Nggak pernah kan? Diasingkan. Diasingkan, iya. Coba kurang apa lagi? Kalau diukur nangis, nangis lah. Kalau diukur sedih, sedih lah. Tapi kita teladani apa-apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu. Optimis, tegar, melawan, bangkit kembali. Kalau hijrah ke Yasrib nggak ada keluarga, nggak ada urusan. Barang-barang harta benda, rumah semua, onta sekian ratus itu ditinggal semua. Sana cuma bawa badan, paling ya bawa kepingan dinar atau berapa, hanya berapa tak? Tinggal. Baru di sana. Akan dapat pekerjaan baru di sana. Tantangan baru. Tapi dihadapi dengan gitu kan. Maka sosok Rasulullah, keteladannya ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah, menghadapi sakit, menghadapi ditinggal sang kekasih, ditinggal keluarga dan sebagainya, itu kita meneladani Rasulullah. Dengan cara dihadapi ya Ustaz, ya, apapun terjadi ya. Ya. Dan selanjutnya yang menarik adalah bagaimana cara Rasul itu menangani suatu konflik yang terjadi mungkin di antara sahabatnya, di antara keluarganya. Gitu. Iya. Yang paling menarik adalah kisah tentang merukunkan. Jadi ketika sebelum hijrah Rasulullah itu di Yasrib, sebelum jadi nama Madinah, di Yasrib itu masyarakat Yasrib itu terdiri dari beberapa suku bangsa. Arab saja itu beberapa suku. Nanti Yahudi beberapa suku lagi. Nanti lagi beberapa suku. Ini oleh pemimpin minoritas Yahudi waktu itu dibikin konflik itu sampai kemudian mereka, yang mayoritas itu Arab, mayoritas dan dikuasai. Maka untuk mempersatukan susah sekali. Sampailah mereka bersepakat untuk mengundang orang dari luar, yaitu dari Makkah. Yang diundang itulah Muhammad Rasulullah SAW untuk menyelesaikan menyelesaikan konflik yang ada di kalangan suku-suku Arab yang dikuasai. Maka Rasulullah melakukan pertama tentu kesepakatan dulu yang disebut dengan bait itu. Kesepakatan. Kalau kamu mau diajak rukun, beneran kamu itu diajak rukun atau hanya basa-basi saja. Itulah
Baik, bayat beberapa kali. Ada bayat ula, bayat sania, ya. Ada untuk dan waktu bayatnya malah sekaligus masuk Islam. Menyatakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu bayat bahwa memang betul-betul ya, kalian utusan dari keluargamu dan sukumu di sana itu memang betul-betul mengharap saya. Nah, itu dulu ada kesepakatan, ada perjanjian yang memang serius untuk minta diselesaikan, didamaikan. Nah, berikutnya kemudian setelah ini berangkatlah ke sana. Nah, ketika berangkat sana itu sampai sana orang-orang yang senang Rasulullah itu saling berebut minta agar Rasulullah itu tinggal di rumahnya. Yang kaya pengen mau tidur di rumah, yang miskin juga biar ada berkahnya lah apa begitu ya. Tapi Rasulullah memperlakukan semuanya itu dengan adil. Nah, tidak memihak ke kelompok ini atau suku ini, tidak juga ke keluarga ini. Nah, ini tapi apa? Membuat bilang, lihat nanti onta saya di mana dia singgah. Jalan orang, rumah-rumah ini sudah mengharap, mudah-mudahan masuk ke rumah saya, mudah-mudahan masuk ke rumah saya, tidak. Unta itu kemana? Jalan sampai ke kawasan yang lapang, dan disitulah duduk Rasulullah turun. Saat duduk turun itulah kemudian Rasulullah, kalau begitu kita bikin di sini. Saya akan tinggal kita bikin posko di sini. Nah, apa nama poskonya? Masjid. Tidak posko, ya. Namanya masjid. Masjid apa itu? Kuba. Karena kawasan itu namanya, masyarakat kampungnya itu Kuba, maka bikin posko ini untuk bisa datang ke masjid itu siapapun. Kalau nanti yang ini tinggalnya Rasulullah itu di tempat yang suku yang tertentu, yang kaya, yang maju ini, nanti yang ini segan, yang kumpul hanya kelompok ini saja, yang ini segan. Dibikin strategi tentang posisi, tidak boleh ke sebelah kanan, tidak boleh ke sebelah kiri, tidak boleh ke sana, tidak boleh ke sini. Memperlakukan dirinya sebagai sosok pemersatu. Apa alat pemersatunya? Tempat yang bisa didatangi oleh siapa saja tanpa segan. Itulah Masjid Kuba. Nah, walaupun masih sederhana dibangunnya, ada hanya sekedar pohon dari apa, atapnya juga ini, tapi yang kaya masuk tidak segan, yang miskin masuk juga tidak segan. Yang ini karena intinya ingin beribadah, terus ingin mendapatkan pengajaran dari Rasul. Datang yang kaya ini, yang miskin, yang ini. Nah, ini cara kemudian bersatulah di dalam masjid. Nggak ada yang tengkar, nggak ada yang ribut, yang ini yang tadi beri. Ini ada, maka jangan masjid jadi rebutan. Nanti masjid nih bertengkar tentang masjid, bahaya lagi nih. Ya, justru masjid itu untuk menyatukan dari berbagai yang. Al-Azhar bawahnya harus bisa siapa dari kalangan mana, ormas mana ini, orpol mana masuk masjid-masjid menyatu. Harusnya kita menyatukan, mempererat, mengikat. Nah, itulah beberapa yang dilakukan oleh baginda Rasul tentang upaya dan lain-lain kisah-kisahnya yang berkaitan itu. Dan di sisi lain tadi kan juga kita bahas terkait dengan bagaimana misalnya konflik jadi pemimpin dan juga menghadapi segala hal. Tapi bagaimana ini besar gitu kan? Bagaimana cara Rasul menyeimbangkan atau bagaimana proporsi beliau antara dunia dengan akhirat, Ustaz? Iya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, di dalam Al-Qur'an, carilah kamu tentang urusan akhirat, tetapi jangan pernah lupa juga, jangan lupa tentang nasibmu di dunia.
Ada lagi hadis Rasulullah umpamanya kalau apa dalam hal ibadah, dalam hal sholat, maka annaka tamutu goda. Tetapi kalau tentang mencari kehidupan, fakaan nama ta'ishu abadan. Ada ta'ishu abadan, kemudian tamutu godan. Kalau untuk urusan akhirat, seakan-akan besok mau mati, maka nggak ada kesempatan lagi besok mau mati. Beramal, kapan ibadah, nggak ada lagi. Harus sekarang lakukan. Besok sudah mati. Ka'annaka tamutu godan, seakan-akan kamu mati besok, maka harus segera dilakukan. Tapi kalau urusan duniawi, ka'annaka ta'ishu abadan. Oh, masih panjang, masih ada kesempatan, masih ada. Nah, itu umpamanya menyeimbangkan. Oleh karenanya Rasulullah tidak suka ada orang yang terlalu meninggalkan urusan duniawi, tapi kemudian ibadah saja. Itu nggak boleh. Ada kisah itu, kisah tentang 3 sahabat, ya. Yang 3 sahabat itu pengen dalam rangka mencari akhirat ini, pengen tinggalkan dunia. Yang satu dibilang, ya Rasulullah, saya biar dapat maksimal dalam ibadah ini, saya tidak mau tidur. Sepanjang hari, sepanjang malam tidak tidur. Ibadah sih. Malam sepanjang malam suntuk, enggak ibadah sih. Sholat, baca Quran, dzikir, enggak mau tidur. Nah, yang kedua, ya Rasulullah, kalau saya mau masuk dalam rangka akhir ini, saya mau puasa terus. Puasa sepanjang tahun. Nah, yang ketiga lagi, ini yang aneh nih. Ya Rasulullah, kalau saya mau tinggalkan istri saya. Saya mau membujang seumur hidup. Karena membujang punya istri itu mengganggu. Ini biar fokus ibadah, tinggalkan istri saya membujang. Apa Rasulullah nyetujuin? Kan nyetujuin. Enggak mau, enggak boleh. Begitu. Katanya, inna li'ainika laka haq. Sesungguhnya matamu punya hak dari kamu. Wa inna libatnika alaika haq. Dan sesungguhnya perutmu punya hak dari kamu. Wa inna li zaujatika alaika haq. Dan sesungguhnya pada istrimu punya hak dari kamu. Terus beliau bilang, saya itu ya tidur, ya melek, ya bangun. Saya itu ya puasa, ya makan. Saya itu punya istri. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, tidak suka dengan sunnahku tadi, yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirnya, falaysa min. Maka itu bukan termasuk golongan. Nah, itulah gambaran betapa Rasulullah. Dan dalam kehidupan Rasulullah jelas kita saksikan. Rasulullah berdagang. Rasulullah bertemu dengan ke pasar, ya. Rasulullah berkebun. Rasulullah punya kambing, punya onta, punya ini. Urusan apa? Duniawi itu. Tapi yang diurus tentang duniawi ini, semuanya ini adalah sarana yang digunakan untuk kehidupan akhir. Berarti jangan sampai terlalu sibuk akhirat jadinya malas. Terlalu sibuk dunia jadinya sombong, ya. Yeah. Kita harus menyelesaikan kewajiban. Dan juga Ustaz, yang menarik adalah beliau kan juga selain tadi seorang pemimpin, terus juga seorang tokoh agama. Bagaimana cara beliau itu bisa mendidik sahabat, adik-adik, saudara-saudara dan juga mungkin keluarganya, Ustaz. Iya. Innama bu'istu mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku diutus
untuk menjadi guru yang membuat kemudahan-kemudahan, yang memudahkan, bukan yang mempersulit. Jadi mendidik. Pekerjaan Rasulullah itu mendidik. Ada lagi hadis umpamanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ini pendidikan. Pendidikan moral, spiritual, tapi juga pendidikan pendidikan untuk bagaimana seharusnya hidup dengan baik. Menjadi muallim, mengajari, dan oleh karenanya Rasulullah mengajar dari berbagai kesempatan, tidak selalu di mihrab, tapi sambil perang ngajari, sambil dagang ngajari, sambil ke kebun ngajari. Nah, ini beliau adalah mudarris, beliau adalah muallim, beliau adalah sosok yang diteladani dari sisi akhlak. Nah, tentu saja mengajar tidak selalu dengan kata-kata. Bisa jadi ada 3 fungsi dari mengajarnya Rasulullah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yatlu alaihim ayatihi. Apa itu yatlu? Melakukan tilawah terhadap ayat-ayat Allah. Apa tilawah itu? Menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Tanda-tanda kekuasaan. Ada gunung, ada laut, ada apa? Untuk bisa dimanfaatkan oleh tilawah. Yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Ini dalam hal mengajar ini yuzakkihim, membersihkan, tentang kebersihan. Kalau tadi tentang menjelaskan alam, tentang kehidupan ini, tentang kehidupan. Yang kedua tentang yuzakki, membersihkan, membersihkan hati, membersihkan lingkungan, membersihkan badan, membersihkan yuzakki. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada itu ta'lim. Yu'allimhumul kitab, yang berkaitan dengan akal pikiran, yaitu untuk mengembangkan fungsi akal, tidak hanya dibiarkan untuk ini, tapi digunakan untuk membaca. Yu'allim, mengajari mereka untuk membaca, untuk mencari ilmu pengetahuan, baik dari al-hikmah, dari al-kitab, yaitu ayat suci Al-Quran, maupun al-hikmah, yaitu ilmu pengetahuan atau sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi beliau ini pengajar, beliau itu guru, bahkan beliau itu adalah maha guru. Berarti Ustaz, beliau itu luar biasa banget ya, sebagai pemimpin, terus tokoh agama, terus juga orang yang hidupnya sederhana walaupun kaya, Ustaz ya. Dia juga seorang guru, Ustaz. Dan kira-kira bagaimana mungkin pesan dari Ustaz kepada para jamaah supaya kita tuh bisa meneladani sifat Rasulullah, Ustaz? Ya. Dalam hal meneladani baginda Rasulullah tentu banyak aspek-aspek yang harus kita teladani. Maka mulailah dari yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Mungkin kita terkait dengan bersih tangan kita, bersih pakaian kita, bersih sebelum nanti kemudian bersih hati kita, bersih pikiran kita. Tentang kebersihan saja itu umpamanya kita kalau belajar dari Rasulullah, mencontoh teladan Rasulullah tentang kebersihan, Masya Allah, itu kita bisa lakukan. Itu tentang tazkiyah, tentang kebersihan. Bagaimana membersihkan harta kita. Bagaimana kalau sudah waktunya harus dikeluarkan zakat, segera dikeluarkan zakat. Bagaimana kalau ini harus disedekahkan, disedekahkan, dan lain sebagainya. Itu ini belum nanti yang lain yang berkaitan dengan hal-hal komunikasi dengan antar manusia dengan manusia yang disebut dengan muamalat. Bagaimana kehidupan bertetangga, ya, banyak contoh-contoh anjuran Rasulullah untuk menghormati tetangga.
idza tabahta marokotan faaksir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Kalau kamu masakan, nah, maka banyakin airnya. Kemudian undang kawan-kawanmu untuk makan bareng-bareng. Nah, ini betapa saling kasih menyayangi, kasih mengasihi, sayang menyayangi, ya, cinta mencintai antar dalam hal muamalah. Dan begitu seterusnya. Oleh karenanya mulailah dari yang paling mungkin dilakukan, sehingga kemudian bertahap yang lebih sulit lagi, dan begitu seterusnya. Siap, Ustaz. Nggak terasa kita sudah pada di ujung podcast, Ustaz. Dan makasih kepada Bang Kakak, ya Bunda, semuanya sudah nonton YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini. Insya Allah jadikan kita sebagai mana umat yang bisa menandai Rasulullah SAW. Dan maka dari itu syukur, Ustaz, atas hari ini. Kami dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban Allahu Akbar. Terbantu waktu majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.